Matthew, hari ini ada beberapa hal yang harus aku katakan padamu. Kamu harus dengar ini meskipun kamu tidak ingin mendengarnya. Sikap Thomas berubah menjadi kuat dan mendominasi. Nada suaranya menjadi panik dan ketakutan. Akhirnya Thomas berterus terang mengatakan hal yang telah dia simpan di dalam hatinya selama bertahun-tahun dan tidak berani memberitahu siapapun. Aku mencintaimu. Setelah kamu diculik oleh penjual anak, aku sadar punya perasaan khusus untukmu. Selama beberapa saat aku takut dan panik, bukan hanya kita berdua adalah laki-laki, tapi juga karena kita adalah saudara. Aku merasa seperti orang mesum dan jahat, mana mungkin aku bisa menyukai adikku. Saat itu Matthew baru berusia 10 tahun dan dirinya baru berusia 15 atau 16 tahun. Setelah mengalami kepanikan dan berjuang melawan hatinya, ditambah dengan Matthew yang diculik sehingga keberadaannya tidak diketahui, Thomas berpikir dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Sehingga rasa takut itu memaksanya untuk menghadapi perasaannya sendiri. Saat akhirnya aku menemukanmu di panti asuhan, tapi yang ada di matamu hanya gadis kecil bernama Lily, dan kamu selalu bicara tentang Lily. Aku sangat cemburu. Kamu lahir dan bertumbuh besar dengan perhatian dan kasih sayang dariku. Tapi kenapa dengan mudahnya gadis itu merebut perhatianmu hanya dalam beberapa bulan? Apa yang buat kamu begitu terikat dengannya? Bahkan kamu minta aku untuk bantu menjaga Lily, dan tanpa ragu aku setuju. Awalnya aku janji padamu untuk bantu jaga Lily, tapi diam-diam aku membiarkanmu hilang kontak dengan Lily. Kupikir aku sudah melakukannya dengan sempurna dan bisa menimpa selama sisa hidupku. Tapi aku tidak mengira bahwa 7 atau 8 tahun yang lalu, aku masih kasih tahu kamu kabar tentang Albert. Berhenti, Thomas, tutup mulutmu dan pergi dari sini, jangan membuatku jijik. Matthew berteriak dengan gelisah, merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya dan dia sangat ketakutan. Sialan, Thomas benar-benar sudah gila. Meskipun Thomas adalah seorang gay, tapi mereka adalah kakak adik kandung. Bagaimana bisa Thomas mencintainya? Ini sangat kacau. Tapi Thomas tidak mendengarkannya dan terus berkata, ketika Albert memutuskan untuk meninggalkan kota Zaun, Vito kirim banyak orang untuk mencarinya. Tapi supaya kamu tidak tahu kabar tentang Albert, diam-diam aku menghapus jejak Albert sehingga tidak ada yang bisa menemukannya. Obsesimu pada Albert terlalu dalam sehingga membuatku gila karena cemburu. Kemudian anak dari keluarga Sergei kemudian membawa dia kembali ke kota Leicester dan Albert mengejarnya kembali. Jadi aku langsung kasih tahu kamu informasi tentang Albert. Aku ingin memanfaatkan hal ini supaya obsesimu pada Albert menghilang. Setelah Matthew tahu kalau Albert sudah melahirkan anak Vito, obsesinya masih belum hilang juga. Seperti yang Thomas duga, Matthew akan langsung merencanakan hal untuk merusak citra Vito di benak Albert. Jadi dia membeli seorang anak dari keluarga penjudi yang agak mirip dengan Vito, lalu dia mencari Bella, seorang wanita yang pernah dekat dengan Vito. Setelah tahu tentang rencana Matthew, Thomas pun menawarkan bantuan. Dia tahu bahwa keluarga Okto pasti akan meminta tes kecocokan DNA, dan pasti akan membawa anak itu ke rumah sakti yang dipercaya oleh keluarga Okto untuk tes DNA. Jadi Thomas menyuap dokter di rumah sakit itu untuk memalsukan hasil tes DNA, untuk membuktikan bahwa anak itu adalah anak Vito. Jika rencananya berjalan dengan baik, Thomas berniat untuk menunggu Matthew yang mendekati Albert. Ketika dia akan berhasil, Thomas akan mengungkapkan bahwa mereka bersekongkol untuk membuat anak itu berpura-pura jadi anak haram. Tanpa ia duga, Kevin tiba-tiba muncul dan mengacaukan rencananya. Thomas berkata, selain Albert, tuan muda kedua juga menemukan siapa dalangnya. Jadi aku melakukan sesuatu untuknya untuk meyakinkan tuan muda kedua untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Aku juga berjanji tidak akan membiarkanmu jadi penghalang antara tuan muda ketiga dan Albert. Untuk apa? Matthew tidak bisa menahan diri untuk menyela dan berteriak dengan mata yang merah karena marah.
Siapa yang aku cintai itu tidak ada urusannya denganmu. Thomas, apa hakmu sampai ikut campur urusanku? Saat berpikir bahwa semua itu karena ulah Thomas sehingga membuat dirinya sudah begitu lama merindukan Albert, Matthew merasa benci dan ingin membunuhnya. Matthew membenci dirinya sendiri karena menutup mata, menghormati, menyayangi dan mempercayai Thomas selama bertahun-tahun. Tepat pada saat aku sadar bahwa aku suka dan jatuh cinta padamu, saat itulah kamu ditakdirkan untuk jadi milikku. Thomas berbicara dengan ekspresi dan nada kemenangan. Matthew, dengarkan aku baik-baik, dalam hidup ini, kamu tidak bisa mencintai siapapun kecuali belajar mencintaiku. Kalau kamu berani mencintai seseorang, aku akan menghancurkannya. Kalau kamu tidak mencintaiku, maka kamu tidak akan pernah bisa mencintai orang lain dalam hidupmu. Bahkan kalau kamu tidak bersamaku, kamu juga tidak boleh bersama orang lain. Matthew menggertakkan giginya dengan keras. Kalau saja dia tidak diikat, dia mungkin akan menyerang dan membunuh Thomas. Aku lebih baik mati daripada harus mencintaimu dan tidak akan pernah mau bersama orang mesum sepertimu. Nada suaranya penuh dengan rasa jijik. Thomas, setiap menit dan detik yang kuhabiskan bersamamu sekarang, aku merasa sangat muak. Kamu mau mati? Thomas terkekeh. Ada rasa sakit yang begitu menyakitkan terlintas di matanya. Bahkan untuk nyawamu, hidup dan matimu saja kamu tidak bisa memutuskannya sendiri. Matthew mencibir, berpikir bahwa Thomas masih memikirkan beberapa hal dengan terlalu sederhana. Dia mengejeknya, Thomas, kamu pikir sekarang kamu menang dan bisa melakukan apapun yang kamu mau? Kalau ibu dan ayah tahu pikiran kotormu tentang aku, apa kamu pikir mereka hanya akan duduk menonton dan tidak melakukan apa-apa? Namun, jawaban Thomas menghancurkan harapan terakhirnya. Ibu dan ayah sudah tahu sejak lama, dan aku membujuk mereka untuk menghormati pikiran dan keputusanku, jadi mereka memilih menutup mata. Mata Matthew langsung terbelalak dan ekspresinya penuh dengan rasa tidak percaya. Aku tidak percaya, dia menolaknya dengan keras. Thomas, kalau kamu mau terus membohongi aku sudah bilang tidak akan percaya sepatah kata pun yang kamu katakan. Aku tidak akan percaya lagi dan keluarkan aku dari sini. Thomas mengulurkan tangan untuk mengeluarkan ponsel dari sakunya, lalu berkata dengan tenang dan percaya diri. Aku akan video call orang tua kita, jadi kamu bisa tanya langsung pada mereka untuk membuktikan yang aku bilang itu benar atau tidak. Saat melihat sikapnya yang percaya diri dan tenang, Matthew menjadi panik dan pikirannya kacau. Dia tidak percaya dengan perkataan Thomas, tapi takut untuk menanyakan hal itu pada orang tuanya. Thomas, ada apa? Apakah situasi Matthew sedang tidak baik? Di ujung lain layar ponsel, ibu Thomas bertanya dengan sedikit panik. Ketika Matthew mendengar suara ibunya, dia tersadar dan tahu bahwa Thomas sudah menelepon ibunya. Thomas tersenyum tipis dan berkata, "Tidak kok, sekarang Matthew baik-baik saja." Dia ingin menanyakan sesuatu pada ibu dan ayah. Tidak. Matthew dengan sadar ingin menolak, tapi seolah-olah dia memikirkan sesuatu, lalu berhenti tepat waktu dan berteriak. "Ibu, Matthew, apakah kamu lagi kesulitan? Kasih tahu ibu," kata ibunya ketika melihat mata putranya yang jernih dan sangat bersemangat, sehingga hampir menangis. "Matthew, berbuat baik dan dengarkanlah kakakmu. Ibu dan ayah akan pergi menemui 2 hari lagi." Belakangan ini, dia dan suaminya sering pergi menjenguk putra bungsu mereka. Tapi kondisinya sekarang sangat mengkhawatirkan, sehingga Matthew sama sekali tidak bisa mengingat dirinya dan suaminya. "Bu," Matthew memanggil ibunya lagi dan berkata dengan nada memohon. "Bu, aku kangen kamu dan ayah. Maukah kamu datang jemput aku?" Thomas mengikatku dan aku tidak mau melihatnya lagi. "Ayah dan ibu tolong jemput aku hari ini." Dia tahu bahwa Thomas tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Jadi jika orang tuanya yang maju, maka Thomas sudah tidak punya kuasa untuk mengikatnya lagi. Thomas yang duduk di samping dan memperhatikannya, tidak memberikan ibunya kesempatan untuk memikirkannya.
lalu berkata, "Ibu, hari ini Matthew tiba-tiba kehilangan kendali dan hampir membunuhku. Lengan dan leherku terluka, jadi aku harus mengikatnya. Akan sangat tidak aman untukmu dan ayah untuk menjemput dan membawa pulang Matthew." Setelah mengatakan itu, Thomas mengarahkan kamera ponselnya ke lengannya yang terluka dan diperban, serta bagian leher yang darahnya sudah menembus kain kasa, untuk menunjukkan pada ibunya. Ketika sang ibu melihat itu, wajahnya berubah pucat. "Thomas, kamu baik-baik saja? Apakah lukanya parah?" "Dokter bilang apa? Lukaku tidak parah kok." Thomas menggelengkan kepalanya dan menambahkan, "Bu, awalnya aku berencana untuk kirim Matthew ke Amerika dalam beberapa hari lagi. Tapi setelah melihat kondisi Matthew hari ini, aku pikir lebih baik jika dia pergi ke Amerika lebih awal. Aku berpikir mungkin 2 hari lagi. Bu, aku tidak mau pergi ke Amerika." Matthew berteriak menyela kata-kata Thomas kepada ibunya. Ia memprotes dengan penuh semangat, "Bu, aku tidak mau pergi ke Amerika. Thomas akan membunuhku selama aku di Amerika." Thomas tidak langsung membela dirinya dan diam-diam hanya memperhatikan dan mendengarkan di sampingnya. "Matthew, jangan takut, ibu juga akan menemanimu ke Amerika." Elbunya dengan hangat berusaha menenangkan putranya dan berkata dengan serius, "Matthew, di dunia ini semua orang bisa aja menyakitimu. Tapi ibu, ayah dan kakakmu tidak akan pernah menyakitimu. Kamu harus ada di pihak Thomas sayang, kamu ngerti kan?" Matthew, saat melihat ibunya ada di pihak Thomas, dia berhenti bicara. Mungkin saja Thomas sedang memperhatikannya yang meminta bantuan ibunya yang sia-sia, dan menertawakan dirinya di dalam hatinya. Sebelum mengakhiri video call, Thomas bertanya dengan nada datar, "Matthew, kamu tidak mau tanya sesuatu pada ibu? Masih mau bertanya tidak?" "Thomas, keluarlah dari sini." Matthew tidak tahu harus berkata apa lagi, jadi dia hanya bisa menyuruh Thomas keluar dan tidak ingin mengatakan sepatah kata pun padanya. Meskipun dia tidak bisa menghadapi dan bertanya pada ibunya sendiri, apakah ibunya tahu bahwa Thomas menyukainya dan setuju jika dia bersama Thomas. Tetapi saat melihat Thomas yang sangat percaya diri, sepertinya hal itu benar. Matthew dan Thomas adalah saudara kandung. Dia merasa bukan hanya Thomas saja yang gila, bahkan orang tuanya pun sudah dicuci otaknya oleh Thomas. Dia terkejut karena mereka kan menyetujui sesuatu yang sangat aneh dan tidak wajar. Rasanya semua orang sudah jadi gila. Thomas mengakhiri video call dengan ibunya, dan tidak peduli apakah Matthew mendengarkannya atau tidak. Lalu dia sedikit memberikan nasihat sebelum berdiri dan keluar dari ruangan. 3 hari kemudian, ketika Albert kembali ke rumah keluarga Octo, dia menerima telepon dari Thomas. Ia berkata padanya bahwa sudah membawa Matthew ke Amerika, dan Matthew juga sudah tahu perjanjian di antara mereka sebelumnya. Jadi Albert juga sudah bisa memberitahu Vito tentang apa yang sebenarnya terjadi saat insiden itu. Albert sedikit khawatir ketika mendengarnya, dan mau tidak mau bertanya tentang kondisi Matthew dengan prihatin. Thomas mengatakan bahwa dia baik-baik saja, sehingga Albert tidak perlu khawatir. Tepat setelah menutup telepon, suara pria yang dikenalnya terdengar di belakangnya. "Kamu abis telepon sama siapa?" Albert terkejut dan memelototinya. "Kamu mau coba menakut-nakuti istrimu sampai mati ya? Kayak hantu saja, diam-diam berdiri di belakangku, terus tiba-tiba berbicara," katanya sambil marah. "Kamu terlalu fokus saat bicara di telepon, sampai tidak memperhatikanku." Vito menggigit lehernya dan bertanya dengan sedikit penasaran. "Siapa yang kamu telepon? Atau siapa yang meneleponmu?" "Thomas," Albert menjawab dengan jujur. Dia segera bertanya dengan gugup. "Untuk apa dia meneleponmu? Dia bilang apa?" Vito masih teringat saat Matthew melakukan sesuatu yang tak terduga di pernikahan mereka. "Tidak bilang apa-apa sih, dia hanya bilang kalau kondisi Matthew tidak terlalu baik, jadi dia akan pergi ke Amerika untuk pengobatan, sehingga kedepannya tidak akan kembali untuk mengacau atau buat masalah lagi." Albert menjelaskan dengan ringan.
Aku anggap Thomas mengenal Matthew dengan baik. Jadi kalau sampai dia membiarkan Matthew menjadi iblis lagi, aku tidak akan berbelas kasih lagi. Vito mendengus senang karena kabar baik ini, sehingga suasana hatinya menjadi sedikit lebih ceria. Ada satu hal lagi, Albert tidak memikirkannya terlalu lama, dan akhirnya memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya tentang masalah ini. Ada apa? Entah kenapa untuk sesaat Vito merasa gugup. Ini saat Bella membawa seorang anak dan berpura-pura jadi anak harammu. Tunggu, Vito langsung menyela dan menjelaskan dengan gugup. Kenapa kamu bahas itu lagi? Bukan karena kamu mau mengungkitnya lagi, kan? Istriku, kakak kedua sudah menyelesaikan masalah itu, tapi aku tidak. Kalau kamu mau tahu siapa dalangnya, aku bisa tanya kakak kedua. Dia pernah dengar bahwa ketika seorang wanita merajuk dan ingin mencari masalah dengan prianya, tapi karena tidak menemukan alasan lain maka wanita akan mengungkit masalah di masa lalu. Albert, Vito membuatnya tertawa, bisakah kamu dengarkan aku dulu? Oke, katakanlah. Aku akan mendengarkan. Vito menarik napas dalam-dalam dan mempersiapkan diri. Vito sudah membuat dan punya banyak sejarah yang buruk di masa lalu, membuat istrinya tidak bahagia. Sekarang dirinya juga merasa tidak bahagia, sepertinya dia memang pantas mendapatkannya. Kamu ingat saat pertama kali Thomas ajak aku ketemu untuk makan malam? Saat itu, dia kasih tahu aku bahwa masalah ada anak yang berpura-pura jadi anak harammu itu sebenarnya ulah Matthew. Sementara itu Thomas membantunya dan bersekongkol dengan musuh. Albert perlahan menceritakan apa yang terjadi. Dia membujukku, dengan maksud untuk mau bekerja sama dengannya. Dia memintaku berpura-pura menyukai Matthew dan kemudian mencampakkannya. Ini tidak hanya balas dendam, tapi juga membantunya untuk mematahkan obsesi Matthew. Sehingga di masa depan Matthew tidak akan mengganggu kita lagi. Saat itu kamu terus bertanya apa yang Thomas katakan padaku, dan itulah yang terjadi. Albert merasa bahwa saat itu pikirannya pasti sedang tidak waras, sehingga dia mau menyetujui permintaan Thomas yang seperti itu. Tidak lama setelah itu, Albert sudah tidak tahan lagi dengan Matthew. Lalu ada kecelakaan tali katrol, dan masalah itu dibiarkan sehingga tidak terselesaikan. Vito terdiam beberapa saat setelah mendengarkannya. Lalu dia berkata, selama 3 detik aku merasa prihatin untuk Matthew. Hah, Albert, pikiran pria ini, dia berpikir pria ini akan langsung menyerang kakak beradik Siller. Albert berkata lagi, Thomas bilang padaku kalau dia menyukai Matthew. Aku pikir kali ini dia akan bawa Matthew ke Amerika, dan mungkin ke depannya dia tidak akan punya kesempatan untuk kembali. Ketika Vito mendengar ini, ekspresinya berubah muram dan dingin. Apakah kamu masih tidak bisa melepaskannya? Kamu ngomong apa sih? Albert memutar matanya ke arahnya. Tidak bisakah aku bersikap sentimental karena itu? By the way, ternyata selera Thomas cukup unik ya. Ternyata dia suka pria dan pria itu adalah adiknya. Untuk sesaat Vito tidak bisa berpikir, mencoba berpikir kalau ia yang di posisi itu, lalu sedikit membayangkan kalau dia dan kakak keduanya. Kemudian sekujur tubuhnya merinding, merasa bahwa membayangkan hal itu terlalu mengerikan.